Bangsa Indonesia mempunyai keberagaman yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Taman Mini Indonesia Indah merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam akan budaya, suku, dan rumah adatnya. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat hidup rukun dan damai apabila masyarakatnya memiliki pandangan dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia sendiri atau yang disebut dengan wawasan Nusantara. Sebenarnya apa fungsi, peran, dan kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi baru, bab terakhir di semester ini, yaitu tentang wawasan Nusantara. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint dan juga link daftar hadir yang bisa kalian isi, yang mana link tersebut dapat kalian temukan di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 khususnya varian Omicron di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan unsur-unsur dasar dan asas wawasan Nusantara. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran dan kedudukan wawasan Nusantara. Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Unsur-unsur dasar dan asas wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tanggapan, tinjauan, atau dapat pula diartikan sebagai cara pandang. Adapun kata Nusantara berasal dari kata nusa, artinya pulau-pulau, dan antara, artinya di antara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja unsur-unsur dalam wawasan Nusantara? Yang pertama adalah wadah atau kontur. Unsur ini berkaitan dengan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan kekayaan alam, penduduk, dan aneka ragam budaya. Selain itu, terdapat juga wadah dalam kehidupan bernegara dalam wujud suprastruktur atau lembaga pemerintah dan kehidupan bermasyarakat dalam wujud infrastruktur atau lembaga non-pemerintah. Unsur berikutnya yaitu isi atau konten. Unsur ini berkaitan dengan aspirasi dari masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan yang ketiga, pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Unsur berikutnya yaitu tata laku atau konduk. Tata laku adalah hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara. Tata laku dikategorikan menjadi dua, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Berikut adalah asas-asas tersebut. Yang pertama, asas kepentingan atau tujuan yang sama. Yang kedua, asas kerjasama. Yang ketiga, asas keadilan. Yang keempat, asas solidaritas. Yang kelima, asas kejujuran. Dan yang keenam, asas kesetiaan. Asas wawasan Nusantara diperlukan agar semua penduduk Indonesia tetap taat dan setia terhadap kesepakatan bersama. Karena mengabaikan asas-asas wawasan Nusantara akan berdampak pada perpecahan bangsa dan kerugian bagi bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara secara konstitusional memiliki dua arah pandang, yaitu arah pandang ke dalam dan keluar. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus mengupayakan terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Berikutnya, tujuan wawasan Nusantara keluar, antara lain menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, di mana dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Terdapat beberapa fungsi wawasan Nusantara, antara lain, yang pertama, wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan di berbagai bidang. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yang berfungsi dalam penentuan batas kewilayahan dengan negara lain. Berikutnya, mengenai peran dan kedudukan wawasan Nusantara. Berikut adalah peran dari wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras dalam segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Dan yang keempat, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berikut adalah kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional, yang mana dapat dilihat dalam hierarki berikut ini. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Maksudnya adalah wawasan Nusantara menjadi ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Itu dia materi pembelajaran mengenai wawasan Nusantara. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Anggota tim penyelam laut Kabupaten Flores Timur kembali menangkap pelaku pengeboman ikan di perairan Flores Timur. Tim melakukan pemeriksaan di atas kapal dan menemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 3 box fiber. Ikan tersebut diduga hasil tangkapan menggunakan bahan peledak. Pelaku dan barang bukti diserahkan ke penyidik untuk diproses hukum. Analisis kegiatan pada berita tersebut dengan peran wawasan Nusantara yang ada pada penjelasan materi ini. Tulis analisamu di kolom komentar secara singkat, sertakan nama dan juga kelas. Terima kasih.